Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, pada perayaan pesta salib suci, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan nas dari kitab suci yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Bunyinya begini: "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yang pertama, kita merenungkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar itu diwujudkan dalam diri Allah menjadi manusia, ialah Yesus Kristus. Tidak cukup sampai di situ. Yesus rela menderita wafat di salib untuk keselamatan manusia. Dan jalan salib Yesus adalah bukan jalan pintas. Kalau kita mendengar istilah dia menempuh jalan pintas, biasanya orang itu tidak baik. Jalan salib adalah jalan melingkar yang seperti yang dilalui bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menempuh jalan pintas, pasti binasa, tidak akan sampai pada keselamatan. Atas petunjuk Allah, supaya bangsa Israel harus menempuh jalan melingkar. Jalan melingkar ini terasa jauh, melelahkan. Maka umat Israel bersungut-sungut, tidak percaya kepada Allah. Padahal Allah menemani perjalanan bangsa Israel yang melingkar, yang terasa jauh itu pasti sampai asal mereka percaya kepada Allah. Penyertaan Allah dilambangkan dalam Musa membuat ular tembaga. Siapa yang memandang ular pinas tembaga akan selamat, yang tidak memandang akan mati di tengah jalan. Yang kedua, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal adalah Yesus sendiri, yang sangat indah dikatakan dalam Kidung Hamba Yahwe, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Ia dikaruniakan bagi kita untuk menyelamatkan kita.
Ia rela menderita, bahkan sampai wafat di kayu salib. Kita orang yang percaya, renungan ketiga, kita orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Karena kita mengimani bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Dan nanti yang terakhir, pada akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Renungan peristiwa salib Tuhan ini adalah kisah cinta kasih Allah kepada manusia yang ingin menyelamatkan manusia dari dosa, dari kuasa kematian, dari kuasa kegelapan, menuju kepada hidup, menuju kepada kebangkitan atau hidup yang kekal. Tuhan Bapa di surga mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Mari kita menghormati salib, mari kita menyembah salib, mari kita mempercayakan diri kita kepada tanda salib, karena disitulah penebusan umat manusia terjadi. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.